Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Septiana dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 214020077. Di video ini saya akan melakukan perencanaan bisnis, yaitu bisnis online shop berupa fashion atau aksesoris lainnya. Video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Bu Erni Zulfa Arini. Berikut ini videonya, selamat menonton. Pasar online bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dalam menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi tahun depan. Kendati secara umum daya beli masyarakat pada tahun 2020 yang lalu diprediksi melambat, permintaan melalui pasar online justru akan terus meningkat. Secara umum perilaku usaha mengeluhkan penurunan permintaan, akan tetapi pelaku bisnis online justru mengaku sebaliknya, permintaan mereka terus melonjak. Keadaan inilah yang menurut saya peluang besar bagi saya untuk menjalankan bisnis online seperti fashion dan aksesoris. Bisnis online sendiri termasuk dalam ekonomi mikro, karena dalam bisnis ini akan menganalisis apa yang mampu mengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, serta bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu kemudian tantangan apa saja untuk menjalankan bisnis online? Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Bisnis online tidak bisa lahir tanpa teknologi, dan teknologi selalu berkembang dengan pesatnya kemajuan teknologi. Hal itu juga bisa mempengaruhi bisnis online kita. Yang kedua, pemasaran digital. Berjualan secara online berarti harus melek pada tren pemasaran secara online, yang mana tentu sangat berbeda dengan penjualan offline. Salah satunya, kamu bisa mulai mempelajari skill apa saja yang dibutuhkan dalam pemasaran digital alias digital marketing. Caranya bisa mempromosikan produk melalui media sosial, video, chat online, mengiklankan produk, dan banyak-banyak lagi. Yang ketiga, sasaran pasar. Hal yang perlu Anda waspadai selanjutnya adalah bagaimana menentukan target pasar yang tepat. Jualan online memang bergantung pada ketepatan kamu menentukan audiens. Lakukan riset agar tidak salah memilih target pasar. Mempelajari dan cari tahu apa yang dibutuhkan audiens target. Jika sudah tahu target pasar yang tepat, mulailah menarik perhatian mereka lewat produk yang ditawarkan hingga materi konten jualan yang relevan dan mereka. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja kita harus membuat beberapa strategi agar bisnis yang kita buat tidak kalah saing dengan bisnis lainnya, yaitu dengan cara berikut ini, yaitu yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Etika bisnis juga memiliki beberapa faktor utama yang mempengaruhi seperti perilaku organisasi, keadaan ekonomi, dan lain-lainnya. Selain etika bisnis, juga ada tanggung jawab sosial atau bisa disebut CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bisnis online shop yang saya jalani ini termasuk kategori bisnis kecil menengah, karena bisnis ini dimiliki atau dijalankan oleh satu orang atau lebih. Untuk yang selanjutnya yaitu saya membentuk bisnis ini menggunakan gaya pemimpinan otoriter. Mengapa saya menggunakan gaya otoriter? Karena bisnis ini tidak memerlukan banyak tim atau anggota, jadi bisa dijalankan sendiri dan dipimpin sendiri. Selanjutnya yaitu seperti apa sumber daya manusia yang diinginkan. Setiap perusahaan atau bisnis pasti memiliki sumber daya manusia. Lalu jika kita mempunyai karyawan di dalam perusahaan, sumber daya manusia yang bagaimana yang diinginkan, yaitu seperti memberikan pelatihan, penerapan, dan evaluasi. Tujuannya
agar karyawan menguasai atau mengerti apa yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya yaitu dari sisi permodalan. Untuk modal kita bisa menggunakan dana pribadi atau juga bekerja sama dengan mitra bisnis lainnya. Berikutnya mengenai produk yang kita pasarkan, ada berbagai macam seperti baju, aksesoris, skincare, peralatan rumah tangga, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana kita mendapatkan produk tersebut? Dari mana? Kita bisa bekerja sama dengan bisnis online lain atau berbelanja di pasar besar agar mendapatkan harga yang lebih murah dan kualitas yang baik. Lalu bagaimana bentuk kerjasama dengan bisnis lain dengan menjadi resellernya? Selanjutnya yaitu mengenai target pasar. Kami mempunyai target di semua kalangan, khususnya para remaja, di kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Sehingga untuk memenuhi target pasar tersebut, saya harus menyediakan bisnis online saya mulai dari harga yang murah sampai yang mahal. Tujuannya agar konsumen bisa menyesuaikan budget yang mereka punya. Selanjutnya yaitu bagaimana strategi pemasarannya, yaitu dengan menggunakan gadget atau sosial media untuk menjalankan bisnis tersebut. Tujuannya agar konsumen yang jauh bisa memilih secara online dengan cara memasarkan barang kita di toko online seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lainnya. Ataupun bisa dengan membuka toko offline shop. Tujuan agar konsumen yang ingin berkunjung ke toko kita melihat secara langsung barang-barang yang kita jualkan. Kita juga membuka toko online shop di tempat strategis seperti di tepi jalan raya yang ramai akan mempermudah konsumen mencari marketplace dari toko saya. Yang selanjutnya yaitu penetapan harga. Kita bisa menyesuaikan dengan harga pasaran dan kita juga mengambil keuntungan setiap produk sebesar misal Rp2.000 sampai Rp30.000. Dari keuntungan tersebut juga bisa kurang atau lebih. Hal itu juga kita samakan dengan harga pasaran, ketersediaan produk, dan harga pembelian. Nah, demikian tadi sedikit pemaparan rencana bisnis saya yang akan saya jalankan di masa yang akan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.